Kampus itu sepi banget, gelap gulita. Setiap sudutnya terasa seperti menyimpan rahasia yang tak terungkap. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Angin malam bertiup kencang, sampai terasa dingin ke tulang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara yang menambah suasana seram. Angin seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu. Gedung-gedung tua berdiri tegak, kayak raksasa lagi tidur. Dinding-dindingnya penuh dengan cerita-cerita lama yang terlupakan. Setiap jendela seperti mata yang mengawasi. Lampu jalan redup, bikin bayangan-bayangan panjang yang gerak-gerak kayak hantu. Bayangan itu menari-nari di dinding, menciptakan ilusi yang menakutkan. Rangga, mahasiswa tingkat akhir, jalan pelan-pelan. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, seolah takut mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Dia harus nyelesain tugas akhir di perpustakaan. Batas waktu udah dekat. Dia sendirian. Suasana seram banget. Rak-rak buku yang tinggi menambah kesan sepi dan sunyi. Setiap langkahnya kayak ada suara gema. Gema itu memantul di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Rangga makin erat pakai jaketnya, nyoba ngilangin rasa dingin yang menusuk. Tapi dingin itu bukan hanya dari angin, tapi juga dari suasana yang menyeramkan. Dari jauh, kedengeran suara burung hantu, bikin merinding. Suara itu seperti tanda bahwa malam ini ada sesuatu yang tidak biasa. Rangga sampai di perpustakaan, sepi. Cuma ada penjaga yang lagi tidur di meja. Dia langsung ke rak buku nyari referensi. Tiba-tiba dari ujung lorong dia lihat bayangan hitam, tinggi besar, bergerak mendekat. Rangga kaget, diam di tempat. Jantungnya berdebar kencang. Rangga coba nenangin diri. Mungkin cuma petugas kebersihan. Tapi makin dekat, bayangan itu makin gak jelas. Rangga memberanikan diri. Permisi pak, nggak ada jawaban. Bayangan itu hilang begitu aja. Rangga coba fokus lagi ke tugasnya. Tapi perasaan gak tenang terus menghantuinya. Sekali-sekali dia nengok ke belakang. Takut bayangan itu muncul lagi. Tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki. Berat dan pelan. Semakin mendekat. Rangga berhenti nulis. Telinganya fokus dengerin suara itu. Langkah kaki itu berhenti tepat di belakangnya. Rangga sampai gak berani napas. Dia langsung nengok. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Rangga bisa napas lega, tapi dia malah makin takut. Jam udah nunjukin pukul 2 pagi. Suasana kampus sepi, hanya suara angin yang terdengar. Rangga mutusin buat istirahat sebentar. Matanya udah berat banget, tapi tugas belum selesai. Dia jalan ke jendela, ngeliat keluar. Pikirannya melayang, mencoba mencari inspirasi. Di halaman, dia lihat sesosok perempuan berambut panjang, jalan bolak-balik. Rangga mengerutkan kening. Siapa ya? Kenapa ada orang di sana jam segini? Lagi ngapain di kampus jam segini? Rangga balik ke mejanya. Dia mencoba fokus lagi ke tugasnya. Dia coba nggak peduliin perempuan itu. Tapi bayangan perempuan itu terus ada di pikirannya. Tapi rasa penasarannya besar banget. Dia nggak bisa tenang. Dia balik lagi ke jendela. Mencoba memastikan apa yang dia lihat tadi. Perempuan itu masih di sana. Kali ini dia berbalik. Wajahnya pucat banget. Seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Matanya cekung, kosong. Rangga kaget dan takut. Jantungnya berdegup kencang. Dia mundur perlahan. Rangga langsung lari ke pintu, coba buka, terkunci, dia kejebak. Perempuan itu masih di halaman, ngeliatin Rangga dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, buku-buku di rak mulai berjatuhan, lampu mulai hidup mati, suasana makin mencekam. Rangga panik, dia lari ke arah penjaga, coba bangunin. Pak, bangun pak, ada hantu. Penjaga itu nggak bergerak sama sekali. Rangga putus asa, dia terjebak di perpustakaan dengan hantu perempuan itu. Tiba-tiba, semuanya hening. Perempuan itu hilang. Rangga masih ngos-ngosan, takut banget. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di perpustakaan itu. Suasana semakin mencekam, dan Rangga mulai merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia coba buka pintu lagi. Kali ini kebuka. Rangga nggak nunggu lama. Dia langsung keluar dari ruangan itu, berharap bisa menemukan jalan keluar secepatnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada yang mengawasinya. Dia langsung lari keluar perpustakaan. Ninggalin tempat itu jauh-jauh. Nafasnya tersengal-sengal, tapi dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya ingin keluar dari sana secepat mungkin. Sampai sekarang, Rangga nggak pernah berani balik ke kampus itu lagi, apalagi pas malam hari. Setiap kali dia melewati kampus itu, dia selalu merasakan ketakutan yang sama. Bayangan perempuan itu terus menghantuinya. Cerita tentang hantu perempuan di perpustakaan jadi legenda di kampus.
Banyak mahasiswa yang mengaku pernah melihat sosok perempuan itu. Mereka bilang, perempuan itu sering muncul di malam hari, terutama saat perpustakaan sepi. Ternyata, penjaga itu udah meninggal seminggu yang lalu. Banyak yang nggak percaya, tapi kenyataannya memang begitu. Penjaga itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dia ditemukan meninggal pas lagi tidur di meja, persis kayak yang Rangga lihat waktu itu. Sejak kejadian itu, perpustakaan jadi tempat yang ditakuti. Banyak yang bilang arwah penjaga itu masih gentayangan di sana.